Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah Al-Quran siang dan malam supaya hati tentram dan nyaman. Sabarun paparan yang disampaikan. Jawablah dulu doa dan salam penghormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dua pantun saya yang jadi banyak pantun tarikh enak. Taksobran dan karya guru di aula kantor bupati diadakan. Mudah-mudahan pendidikan Padang zaman ke depan bertambah maju untuk kemajuan Padang Pariaman. Tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sangat-sangat hormati Ibu Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Ibu Rosalia Ayu. Terima kasih Bu. Aplaus dulu lah untuk pengimpinnya. Karena pemimpin ini sangat peduli pada Pariaman, makanya kita berikan aplaus juga. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Capkin Wilayah 2, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kasih SMA ya. SMA SLB Ibu Alit. Aplaus juga untuk Ibu Alit. Selanjutnya yang kami hormati Penjak, ada penanggung jawab program pendidikan guru penggerak Sekolah Penggerak Padang Pariaman, Ibu Umar. Silakan Bu Umar. Yang baru saja melakukan ini ikut janji majelis. Kebetulan bapaknya juga bekerja di BGP Sumatera Barat. Nah, jadi makanya cocok dibincang-bincang di rumah, bisa dibawanya untuk Padang Pariaman Pak. Alhamdulillah sudah disebut. Jadi makanya kita tunjuk Bu Umar sebagai penjak supaya mudah mengasihi Bu Umar. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu pengawas, duduk di depan juga ada perwakilan pengawas ya. Pak Armanto, lupa tahu Pak Armanto. Sorry Pak Armanto. Aplaus juga untuk semua pengawas. Jadi ada pengawas SD, ada pengawas SMP, ada SMA, ada SLB juga. Jadi pokoknya SMK juga. Terima kasih. Selanjutnya kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah se-Kabupaten Padang Pariaman, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB, seluruh pengawas yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian komunitas guru penggerak Padang Pariaman, aplaus yang sangat aktif bersama kegiatan. Guru penggerak kita Padang Pariaman ini Bapak Ibu, itu setiap Rabu, setiap Minggu itu melaksanakan kegiatan Zoom ya, dalam rangka memotivasi guru-guru kita supaya betul-betul menjadi guru-guru yang hebat. Maka bangga. Nah, sekali lagi aplaus untuk semua guru. Kita Padang Pariaman sudah ada lebih kurang 402 guru penggerak, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Jadi bangga kita. Dibanding dengan kabupaten lain, kita termasuk yang terbanyak juga. Tak kalah kita dengan kabupaten lain. Aplaus. Kemudian Bapak dan Ibu, guru hebat kami Padang Pariaman, kita ada kata-kata motivasi, guru hebat, siswa guru pintar. Hari ini semuanya adalah guru hebat Padang Pariaman. Aplaus juga untuk semua guru hebat kita. Kemudian rekan-rekan dari media cetak elektronik, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka talkshow peran dan kreativitas guru dalam rangka transformasi pendidikan di Kabupaten Padang Ariang. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umat manusia kepada jalan yang benar untuk kehidupan kita di dunia maupun bekal kita nanti ke akhirat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam rangka talkshow hari ini kita pada Ariang Bapak dan Ibu memutar balik, kilas balik pelaksanaan program-program kementerian kita, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi yang telah kita laksanakan di Kabupaten Padang Ariang. Itu ada 5 program utama sejalan dengan dicanangkan oleh kementerian kita, yaitu ada namanya sekolah penggerak, ada lagi program guru penggerak, program literasi numerasi, program transisi PAUD SD menyenangkan, dan program komunitas belajar. Di samping banyak program-program lain yang juga sudah kita laksanakan di Padang Priamana, ada juga namanya program sekolah sehat. Itu baru saja dicanangkan kembali, diviralkan kembali tahun 2023 yang lalu. Kemudian banyak lagi program yang harus kita sukseskan. Tapi pada kegiatan ini kita fokuskan 5 program utama sebagaimana kami sampaikan tadi. Sekolah penggerak, guru penggerak, komunitas belajar, literasi numerasi, dan transisi PAUD SD menyenangkan. Ini alhamdulillah Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan di Padang Priaman itu mendapat support dan berjalan lancar dan sukses. Banyak prestasi-prestasi yang telah kita peroleh baik di tingkat provinsi termasuk di tingkat nasional. Kita Padang Priaman dari segi sekolah penggerak memang jumlahnya masih terbatas. Baru sampai saat ini ada 7 sekolah penggerak yang di daerah kita, 3 TK dan 4 SD. Belum ada yang SMP. Ini tentu kita berharap 7 sekolah ini bisa mengimbaskan kepada sekolah yang lain terkait dengan suksesnya program sekolah penggerak tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan program guru penggerak. Kita pada Priaman sampai saat ini sudah berada di angkatan ke-12. Angkatan ke-12. Total guru kita itu 402 guru penggerak kita. Ini bangga kita Bapak dan Ibu. Kenapa ini program guru penggerak kita prioritaskan? Karena sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi, itu sekarang untuk memimpin pembelajaran semuanya harus dari guru penggerak. Jadi tidak bisa kita. Mulai tahun ini semuanya sudah menggunakan aplikasi, baik untuk pengangkatan kepala sekolah maupun untuk pengangkatan pengawas. Jadi nggak bisa lagi kita jadi bangga Bapak Ibu. Kita di Dinas Pendidikan khususnya yang menjadi kewenangan kabupaten itu kita mulai dari ini sudah memilah-milah, karena banyak kepala sekolah kita yang akan pensiun. Jadi kita sudah mulai verifikasi namanya guru-guru penggerak Padang Priaman yang setelah memenuhi syarat itu sedang kita verifikasi untuk kita proses pengusulan pengangkatan kepala sekolah untuk tahun 2025 yang akan datang. Jadi siapapun sekarang nggak perlu dia anak kepala dinas, anak gubernur bupati, sepanjang memenuhi syarat itu kita masukkan ke aplikasi. Karena prosesnya kita input dulu Bapak Ibu di aplikasi usulan kepala sekolah, itu nanti disetujui oleh kementerian. Kita usulkan, kalau mendapat persetujuan, baru kita proses pengangkatannya. Itu prosesnya sekarang. Kalau sebelumnya tidak seperti itu, hanya di tingkat kabupaten saja. Tapi kalau sekarang, karena sudah menggunakan aplikasi,
dan staf kita kemarin sudah dilatih di Kementerian Pendidikan Kebudayaan cara penginputan calon kepala sekolah dan pengawas. Nah, jadi Bapak dan Ibu ke depan, kalau tidak punya sertifikat guru penggerak, itu otomatis akan tertolak di aplikasi. Jadi pakai aplikasi Pak, tidak bisa main lagi. Nah, ini keuntungan salah satunya bagi Bapak dan Ibu yang sudah ikut program guru penggerak. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, termasuk juga untuk pengangkatan pengawas sekolah, itu wajib lagi mengikuti uji kompetensi. Jadi samping sudah punya sertifikat guru penggerak, juga harus punya sertifikat lulus uji kompetensi. Jadi 2 kalau untuk jadi pengawas sekolah. Jadi 1 harus punya sertifikat guru penggerak, kemudian juga harus lulus punya sertifikat calon pengawas sekolah. Nanti baru bisa kita usulkan, kita proses SK-nya menjadi pengawas. Itu terkait dengan guru penggerak. Jadi Bapak dan Ibu, kita mendorong support Bapak Ibu semua yang masih punya kesempatan, yang masih memenuhi syarat, supaya ikutlah program pendidikan guru penggerak. Kemudian yang ketiga, terkait dengan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Jadi ini walaupun sifatnya transisi PAUD SD menyenangkan, tapi ini biasanya untuk seluruh satuan pendidikan. Mulai dari TK itu ke SD. Jadi bagaimana anak-anak kita itu dari awal itu sudah mengenal, sudah dekat dengan lanjutan sekolahnya. Mungkin dari SD juga ke SMP, dari SMP juga ke SMA. Jadi artinya Bapak dan Ibu sekarang diharapkan, terutama Bapak dan Ibu sekolahnya yang terdekat, kalau TK mungkin yang dekat dengan SD-nya, itu supaya tercipta koordinasi komunikasi yang baik. Kalau bisa TK berkunjung ke SD, SD juga berkunjung ke TK. Kemudian kalau SD juga berkunjung ke SMP, SMP-nya juga berkunjung juga ke SD terdekat. Itu salah satu yang diharapkan dari transisi PAUD SD yang menyenangkan. Kenapa diberi nama transisi PAUD SD menyenangkan? Karena yang nama menyenangkan itu biasanya memang pada tahap SD atau TK. Kalau SD, SMP, SMA, namanya mungkin nggak menyenangkan lagi kan? Tapi mungkin transisi PAUD SD, SMP, mutu pendidikan. Jadi namanya itu tergantung ramah semua. Guru-guru tidak boleh pameran. Jadi inovasi kreativitas yang menarik. Nah, jadi makanya sekarang Bapak Ibu dengan kurikulum merdeka juga diharapkan Bapak dan Ibu harus punya inovasi dalam mengajar. Jadi yang selama ini mungkin Ibu sering hanya kurang hiburan, kalau bisa ada juga hiburan. Terserah apa bentuk aktivitas yang Ibu lakukan Bapak lakukan. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, juga ada namanya sekolah, yaitu yang perlu juga kita populerkan, kita sukseskan adalah program pendidikan sekarang, yaitu sekolah sehat. Sekolah sehat bukan berarti selama ini sekolah kita tidak melaksanakan, itu lebih fokus membentuk karakter. Jadinya tak perlu anaknya pandai dulu belajar, pandai membaca, pandai berhitung. Itu dia kesampingkan dulu. Yang dia utamakan adalah membentuk karakter. Makanya Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan implementasi kurikulum merdeka itu mengutamakan pembentukan karakter akhlak. Dia ceritakan waktu itu Bapak Ibu, di negara maju sekarang anak-anaknya itu sampai kelas 4 SD itu hanya diajarkan bagaimana karakter kepribadian akhlak. Program kita di Dinas Pendidikan bagaimana memprogramkan pembentukan karakter. Makanya kita mulai dengan basis agama.
Karena kita pada Preman mayoritas Islam, makanya program yang kami gerakkan dulu adalah federasi Islam. Bukan berarti kita menyampaikan yang lain, itu menyesuaikan yang lain itu. Jadi makanya akan gerakkan 1.000 siswa penghafal Al-Quran, Kedis Papa, si pintar, si berseri, itu tujuannya itu Bapak Ibu. Cuma kadang-kadang ada sekolah yang sudah bagus terapannya, ada juga yang belum. Karena program itu sifatnya hanya memang untuk edukasi. Jadi tidak masuk program dari di sekolah-sekolah. Kenapa tidak kita masukkan? Karena kita sekolah umum. Kalau kita nanti buat edaran khusus, nanti toleransi juga kenanya. Ini Bapak dan Ibu. Jadi makanya kita himbau bagi sekolah-sekolah yang belum menerapkan ini, tolong betul-betul diterapkan. Mulailah dengan anak-anak kita disiplin, jangan membuang sampah, kemudian makannya jangan sembarangan. Ada itu dimulai juga dengan Bapak Ibu. Sambil membaca Al-Quran, menyuruh anak kita menghafal Al-Quran. Kalau bisa Bapak Ibu juga minimal bisa bertambah hafalannya. Anak-anak kita setiap tahun itu diberikan beasiswa. Bagi yang lulus seleksi habis 1 juz minimal, itu diberikan hadiah sampai 30 juz. 1 bulan yang lalu baru saja kita serahkan sebanyak 563 siswa-siswi pada Preman.